Assalamualaikum Abuya. Izin, apakah ketika sudah tidak berguru karena tahu sisi manusia beliau, gibah, menjelekkan orang lain, apakah ilmu yang beliau sampaikan dan diamalkan tidak berkah dan terputus sanadnya? Berhenti berguru. Ya misalkan tiba-tiba saya berguru sama Buya, terus Buya tiba-tiba kawin Tidak sesuai lagi ekspektasi. gitu. Ya gitu ya. Hah? Ya gak sesuai ekspektasi. Iya, untung gak denger. Udah ente aja jadi guru. Itu jadi mursyid aja sendiri. Gitu ya. Kalau antum mau cari mursyid yang gak berdosa, ente aja yang jadi mursyid. Paham? Gak ada mursyid yang gak berdosa. Mursyid yang gak berdosa cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari aja Nabi. Atau ente yang jadi Nabi. Nabi baru ke-26. Mana ada mursyid gak berdosa. Ini bukan pembelaan terhadap mursyid. Betul ada mursyid yang tergelincir banyak. Tapi karena Allah gak akan membiarkan mereka tergelincir kecuali ada satu rahasia. Ada rahasia di situ. Ya. Ada orang ninggalin gurunya cuma karena makan jengkol. Masa mursyid makan jengkol? Ada yang cuma karena gurunya minum berdiri. Ah, ini bukan ustadz hijrah ini. Ini bukan, tidak sesuai dengan sunnah ini. Padahal ada hadis Nabi minum berdiri. Buya, maaf nih Buya. Tadi yang jengkol tuh siapa ya Buya? Buya ya. Kayaknya kamu deh. Buya kayaknya kalau jengkol dimakan. Bukan Banik, bukan saya. Ya. Saya kan nggak terlalu doyan sama jengkol. Cuma kalau ada dimakan. Bukan lagi bicarakan diri kita Bang Dik, tapi itu kejadian di banyak tempat ya. Tidak sedikit ya. Murid itu membuat standar gurunya itu dengan standar dirinya. Ya, jadi kalau nggak sesuai dengan level dirinya, itu bukan mursyid aneh itu. Loh kalau kayak gitu, ente jadi mursyid, biar levelnya sesuai semua. Ya, gitu aja ya. Jadi ada orang yang bermursyid itu dengan nafsunya. Itu sebabnya guru yang hebat itu yang bisa menghancurkan nafsu antum itu, keakuan itu. Nah itulah Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu mampu menghancurkan keakuan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ana a'lamun nas fil ard. Saya orang paling alim di bumi. Karena ini Nabi, yang ngajarin Nabi itu kontan, ngajarnya cash. Bunuh orang depan dia, rusak kapal depan dia, lakukan sesuatu yang aneh-aneh depan dia, cash semua. Ternyata Nabi Musa bilang, ini kok bisa begini, kok bisa begini. Pertanyaan kok bisa, disitulah Nabi Musa mengakui dirinya tidak tahu. Terus kelas Nabi Musa loh. Ya. Lalu kenapa Nabi Khidir pisah sama Nabi Musa? Kata Nabi Musa apa? Kamu kan udah janji tidak ingkar. Sekarang kenapa kamu janji ingkar? Kamu janji untuk tidak mempertanyakan. Kenapa sekarang mempertanyakan? Jadi kisah itu kenapa ditulis di surah Al-Kahf? Dan surah Al-Kahf itu dianggap surat penangkal Dajjal. Karena salah satu pola-pola penyelamat orang dari fitnatud Dajjal mengerti kisah Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Gak ngerti pola ini, kita terjebak. Nabi Khidir itu bicaranya apa? Hukum dia hukum apa? Hukum sir, batin dia. Maka dia mengatakan ini bukan urusanku, bukan perintahku. Tapi dia gak bilang Allah. Nah ini makrifat. Kalau orang pakai hukum hakikat dia akan ngomong yang bunuh tadi Allah. Itu hukum, maka orang berhakikat belum selamat. Orang berhakikat mesti naik satu level lagi, levelnya level makrifat. Di makrifat lah baru ada adab. Apa beda hakikat dan makrifat? Hakikat itu pengetahuanmu tentang kejadian sebenarnya. Itu hakikat. Yang mematikan si anak yang merusak kapal, hakikatnya siapa? Nabi Musa apa? Nabi Khidir Pak? Hakikatnya. Zohirnya Nabi Khidir. Hakikatnya siapa? Allah.
Tapi orang yang punya adab, hal yang buruk secara kasat mata, secara hukum syariat tidak boleh kemudian dipulangkan kepada Allah. Apa kata Nabi Khidir? Ma fa'altuhu, tidaklah aku melakukannya dari urusanku amri. Begitu ayatnya kan? Padahal mudah loh, cuma ngasih nama. Fa'altuhu min amrillah. Beda tipis, lebih mudah malah bahasa Arabnya. Aku lakukan ini karena perintah Allah, kan lebih mudah. Pada hakikatnya yang membunuh itu Allah, kan gampang. Tapi adab Sayyidina Al-Khidir, inilah dua ilmu yang diajarkan ke beliau. Musa, tidak semua hal kamu tahu. Yang terlihat di kasat matamu belum tentu hakikatnya begitu. Tidak semua hakikat yang kamu tahu mesti kamu katakan. Nah, ini yang paling penting. Tidak semua hakikat yang kita tahu mesti kita nyatakan. Jadi ketika ada orang ngomong Muhammad itu Allah, itu orang jahilun murakkabun su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar orang ngomong gitu? Muhammad itu Allah. Itu buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ngomong gitu enggak? Katanya antum ahli ma'rifat. Itu baru dihakikat. Coba Nabi Khidir, apa sulitnya mengatakan yang membunuh itu Allah. Yang merusak kapal itu Allah. Yang naikin tiang itu Allah. Mudah. Jadi orang kalau baru berhakikat, dia nanti kena penyakit kibr. Inilah yang terjadi pada iblis. Karena iblis itu ahlul haqa'iq. Apa kata salah satu riwayat dari iblis ini? Ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud? Jawabannya apa? Yang bikin aku gak sujud kan engkau juga ya Allah. Bener ya? Tapi itu su'ul adab. Su'ul adab. Yang diceritakan di Quran bagian-bagian yang masih indah-indahnya. Karena Al-Quran itu bab ma'rifat. Keselarasan antara bab ma'rifat dan syariat. Sehingga indah. Quran itu betul-betul indah. Gak norak gitu. Hari ini orang-orang norak-norak ngomong hakikat itu, ya kita agak ngeri-ngeri juga dengernya ya. Diriku, di dalam diriku ada Tuhan. Waduh. Berarti Allah muat dong dalam diri dia. Ini benar secara hakikat, tapi secara bab ma'rifat enggak benar, karena nanti pasti multi tafsir. Ente semulia apa kok Allah ada dalam dirimu, kan gitu nantinya. Yang benar kalimatnya seperti disebutkan di Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub wazkur rabbaka fi nafsik. Indah sekali itu bahasa di surah Al-A'raf. Ya. Ayat 200 berapa itu? 203 atau 204 atau 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Bagian-bagian akhir. Sebutlah Allah Rabbmu, penciptamu di dalam dirimu. Allah enggak bilang di dalam dirimu ada Allah, enggak begitu. Tapi bahasa hakikat begitu. Maka teman-temanku pengkaji ma'rifat, pengkaji hakikat, ini nasihat untuk diri saya. Kalau ada saya keceplosan, tolong diingetin. Ya, kalau antum keceplosan, saya ingetin. Saling mengingatkan kita. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Siapa tahu lagi datang nakalnya ya, terus ngomong begitu. Ya. Perhatikan bab adab. Adab itulah inti dari orang bermakrifat. Maka yang dapat gelar al-arif billah, dia mengerti hakikat, dia mengenal Allah, dia musyahadah kepada Allah, memandang kepada Allah, tapi dia enggak membuka bahasa-bahasa begitu secara terbuka, secara vulgar. Pasti kemudian dikemas dengan beberapa ungkapan-ungkapan yang tidak vulgar lah ya. Maka sejauh ini saya menjaga itu. Semoga Allah tetap mengistiqomahkan. Jika ada yang sudah kelewat, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, tentang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Yang pertama apa? Tidak semua orang alim itu mengetahui segala sesuatu. Berarti di atas seorang alim ada. Yang kedua, tidak semua hakikat mesti diungkapkan. Nah, ini paling penting. Ya, oke. Masya Allah.